Santo Nobertus, uskup dan pengaku iman. Nobertus adalah putra kedua dari Heribertus, seorang tuan tanah di wilayah Genep. Perawakannya tinggi kekar, pintar, dan ramah tamah. Masa mudanya dijalaninya dengan sungguh menyenangkan. Ia bercita-cita menjadi imam untuk mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan. Karena itu, ia ditabiskan menjadi diakon. Akan tetapi lambat laun hatinya tertarik kepada kesenangan duniawi. Ia mulai meninggalkan hidup bakti kepada Tuhan dan pergi ke istana Kaisar Jerman Hendrik kelima. Di sana ia hidup sebebas-bebasnya tanpa mengindahkan lagi hukum-hukum Allah. Ia sungguh mau menikmati kesenangan-kesenangan duniawi sepuas-puasnya. Tapi semua yang dialami Nobertus tidak mengaburkan rencana Tuhan atas dirinya. Ia mengalami suatu peristiwa ajaib dari Tuhan. Ketika sedang bepergian ke suatu tempat maksiat, ia terlempar ke tanah oleh kilat dari langit yang mengenai wajahnya. Ia terjatuh dari kudanya dan tidak sadarkan diri. Pada usia ke-30 tahun, ketika mulai sadar lagi, ia bertobat dan menyesali perbuatannya yang bejat. Allah kembali menunjukkan keagungannya atas diri Nobertus dengan cahayanya yang ilahi. Semenjak peristiwa itu, Nobertus kembali menjalankan latihan rohani yang keras di bawah pimpinan seorang abbas Benediktin. Ia pun belajar dengan tekun hingga ditabiskan menjadi imam. Sebagai seorang imam, ia juga bertugas mewartakan Injil dengan mengajar dan berkhotbah. Tetapi karena kebejatan hidup masa lalunya yang tidak patut dicontoh, ia dianggap sebagai seorang munafik. Atas izin Sri Paus, Nobertus berangkat ke Prancis dan berkarya di sana sebagai seorang imam di tengah-tengah umat sederhana di pedalaman. Harta bendanya dibagi-bagikan kepada kaum miskin, dan ia sebaliknya menggantungkan hidupnya pada kebaikan hati para dermawan. Hidupnya yang miskin, saleh, dan bersemangat rasul itu menarik banyak murid kepadanya. Atas anjuran Sri Paus, ia menetap di sebuah lembah sunyi di Prancis yang disebut Tremontre. Di lembah ini, ia mendirikan sebuah biara yang bertugas mendidik dan memberi imam-imam yang saleh lagi cakap kepada umat, terutama yang ada di pedalaman. Semangat pengabdiannya membawa umat kepada semangat hidup yang sesuai dengan cita-cita Injil dan mempertinggi ketertiban hidup iman di seluruh Eropa. Di Antwerpen, pada waktu itu timbullah sebuah bid'ah yang menolak kekudusan sakramen Maha Kudus. Penganut aliran ini pernah menanamkan hosti kudus di dalam tanah yang kotor. Nobertus mendengar tentang peristiwa ini dan meminta agar orang menunjukkan tempat itu kepadanya. Lalu ia segera pergi ke tempat itu bagi hosti yang dikuburkan itu. Hosti itu masih dalam keadaan utuh, putih, tanpa kerusakan dan cacat sedikit pun. Oleh sebab itulah Santo Nobertus dilukiskan dengan sebuah monstran atau sibori. Pada tahun 1126, Nobertus ditabiskan menjadi uskup agung di Magdeburg, Jerman. Di sana ia melanjutkan pekerjaannya memulihkan ketertiban di dalam gereja dan memperbaiki taraf hidup rohani para imam. Setelah banyak berjuang demi penyebaran Injil, Nobertus meninggal dunia pada tahun 1134. Santo Filipus, diakon dan penginjil. Filipus adalah salah seorang dari ketujuh diakon yang diangkat para rasul untuk melayani umat Kristen perdana. Ia berkarya sebagai diakon di Yerusalem, kemudian mewartakan Injil di Samaria, di daerah Gaza, dan di Asdod. Oleh karena itu, ia disebut Filipus pemberita Injil. Akhirnya ia tinggal menetap di Kaisarea. Di situ ia menerima Paulus. Filipus ini sering dicampur adukan dengan Filipus murid Yesus yang berasal dari Betsaida. Santo Nobertus, Santo Filipus, doakanlah kami.